Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Karangsinong 1 dan Bapak Ibu Guru pengajar SDN Karangsinong 1, perkenankanlah saya Akhiyat Rois SBDI dari SDN Karangsinong 1, calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan ini mohon izin kiranya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti saya berkaitan dengan presentasi saya yang berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Ini sangat penting buat kita sekalian, maka saya minta dengan sangat untuk mengikuti kegiatan ini dengan perasaan gembira, terbuka hati, kemudian insya Allah kita akan mendapatkan ilmu pada kesempatan siang hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Untuk slide selanjutnya. Selanjutnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam kesempatan budaya positif ini, sesuai yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu berkaitan dengan ekosistem positif. Nah, kita ambil contoh dunia pendidikan itu hampir sama dengan kayak seorang petani, bahwa perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, yaitu dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi seorang petani itu pada hakikatnya itu sama seperti seorang pendidik. Cuman kalau petani yang digarap adalah tanaman dan tumbuhan, kalau kita adalah manusia. Ini bedanya semacam itu. Cuman cara penggarapannya sebenarnya sama. Nah, di sini yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhannya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padinya, mencari pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Nah, kalau petani, prosesnya adalah karena yang digarap adalah tanaman, dia akan memelihara tanaman tersebut, mulai dari tanahnya, pupuknya, bibitnya, dan apapun yang akan menghalangi tentang tumbuhnya tanaman tersebut. Dia akan menjaga betul supaya tanaman tersebut bisa membuahkan hasil. Nah, betul dipelihara. Nah, sama dengan seorang pendidik juga. Pendidik itu adalah betul-betul dia menjaga dari siswanya supaya siswa ini mempunyai atau menghasilkan tujuan belajarnya. Nah, tentunya di dalam bab yang lain kita sudah sampaikan bahwa kita itu sangat penting untuk memilah kemampuan belajar atau memilah bakat anak. Nah, setelah anak itu sudah kita pilah, anak itu sudah kita kelompokkan sesuai dengan kudrat alamnya, kemampuannya di mana,
baru kita seorang pendidik itu merawat, menjaga supaya anak didik tersebut bisa menghasilkan apa yang ada di dalam keinginannya. Kemarin sudah kita sampaikan juga bahwa anak satu dengan anak yang lain itu pasti mempunyai bakat minat tersendiri. Ada yang di dalam keagamaannya dia bagus, ada di esaknya dia bagus, kemudian ada yang di bidang-bidang yang lain bagus, tetapi di bidang yang lain pun dia belum tentu dia menguasai. Nah, disinilah pentingnya pembelajaran itu memetakan, mengelompokkan bakat minat dari anak. Makanya alhamdulillah di kita adanya bimbingan belajar hafid, umpama ada bimbingan belajar ini matematika, ada bimbingan belajar yang lain. Itu tujuannya adalah untuk menjaring bakat minat dari anak, apa yang dimampu oleh anak. Nah, ini penting. Dari seorang pendidik itu tidak bisa memaksakan ini bakat anak si ini, bidangnya ini, tetapi harus mampu ini, nggak bisa. Harus kita mengikuti apa yang menjadikan bakat minat anak tersebut. Jadi semacam itu. Jadi seorang pendidik itu disamakan profilnya itu sama dengan seorang petani. Kalau petani yang digarap adalah sawah dan tanaman, kalau kita adalah manusia. Kemudian yang selanjutnya ini adalah perubahan paradigma. Ini ada apa Pak Bu? Ada kepalan tangan. Nah, ada kepalan tangan ini ibarat kalau umpama Bapak Ibu saya minta untuk menulis sesuatu, kemudian sesuatu itu yang Bapak Ibu tulis itu adalah sesuatu yang sangat prinsipil ataupun sesuatu yang sangat rahasia, sesuatu itu berkaitan dengan kepribadian Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu tulis, kemudian Bapak Ibu genggam. Kemudian yang lain pun kepingin membuka genggaman Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Tidak bisa. Karena apa? Yang mempunyai kontrol tentang kempalan tangan kita ini adalah siapa? Kita. Tidak bisa orang lain membuka kita sekuat gimana lagi, nggak bisa. Nah, ini sama dengan perubahan paradigma. Seorang pendidik 100% tidak bisa untuk merubah bakat minatnya anak, nggak bisa. Nah, yang bisa membukanya siapa? Anak itu sendiri. Nah, kita hanya memfasilitasi, mengarahkan, mendampingi supaya anak-anak kita itu bisa menjalankan proses belajarnya, bisa menggapai apa yang dia inginkan dan apa yang dia cita-citakan. Kemudian selanjutnya, nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, kemudian ini guru mengontrol murid, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter semuanya. Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perubahan paradigma atau stimulus respon teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berpikiran sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol yang tadi barusan kita sampaikan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya bahwa kita itu tidak bisa memaksakan orang lain berpikiran sama dengan kita. Betul nggak Pak Siap? Nggak bisa. Otak saya, keinginan saya harus dipaksakan kepada orang lain, nggak bisa. Harus sesuai dengan kita, nggak bisa. Gitu ya. Inilah yang namanya teori kontrol. Jadi nggak bisa. Jadi inilah nanti kita sebagai seorang pendidik yang harus betul-betul jenisnya adalah memahami, bukan mengatur, bukan memaksa. Keinginan orang lain
dipaksa untuk sesuai dengan hati kita, nggak bakal bisa. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan kalau menggunakan stimulus respon. Jadi kalau orang salah teh geus pokokna mah eta mah negatif we. Ketika ada masalah dianggap negatif we. Gitu. Nah, tapi kalau teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Walaupun itu kadang menurut kita salah ya, menurut kita salah, tapi pada hakikatnya apa yang dia lakukan, apa yang dia rencanakan itu pasti punya tujuan. Jadi kalau kita mengikuti teori kontrol, tidak mudah menyalahkan orang. Pasti oh iya ya, barangkali ada maksud tujuannya, barangkali ada hikmahnya. Itu kalau orang yang berteori kontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, orang lain tidak bisa. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau pada hakikatnya kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, kita pun sama. Kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Itu. Kemudian selanjutnya adalah pemaksaan. Ada pada saat bujukan gagal. Kalau stimulus responnya. Kemudian kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maka ini pentingnya kita berkolaborasi. Tidak bisa Bapak Ibu kita berjalan sendiri, nggak bisa. Arek sehebat-hebatnya kepala sekolah mau memajukan sekolah tanpa kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, mohon mungkin nggak bakal terwujud. Semua aspek itu harus berkolaborasi sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Insya Allah sekolah akan maju. Tapi kalau tanpa adanya kolaborasi, kita akan gak bakal bisa. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau teori kontrol, model berpikirnya adalah menang. Jadi punten ibarat gini Bapak Ibu. Kalau kita berselisih kepada orang lain, ya, walaupun kita menang, hakikatnya kita kalah. Benar gak Pak? Kita berselisih kepada orang lain, walaupun kita menang nih dalam perselisihan tersebut, pada hakikatnya kita kalah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Walaupun bagaimanapun dulunya antara saya dengan Pak Sia baik-baik saja, karena kita berselisih, berdebat, beradu mulut dan lain sebagainya, akhirnya kebaikan saya dengan Pak Sihab pasti akan renggang. Nah, inilah yang namanya prinsip. Walaupun kita menang, hakikatnya adalah kita kalah. Makanya hindarilah yang namanya kita perselisihan dengan siapapun. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah sekarang kita masuk berkaitan dengan disiplin. Apa sih yang namanya disiplin itu? Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Hakikat tujuannya disiplin itu adalah kita semua adalah belajar. Nah, makna asal dari kata itu berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates. Ini menurut para ahli yaitu namanya Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini menyimpangnya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, terus selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian, mari kita mempunyai motivasi, mempunyai refleksi bahwa manusia itu mempunyai beberapa perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya titik-titik. Kemudian yang selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari seorang lain atau instansi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri
menjadi insan sesuai dengan harapan kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah merupakan misi disiplin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebetulan hari ini masih bulan Agustus dengan kalimat merdeka. Apa sih sebenarnya merdeka teh? Merdeka adalah tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bebas dari tekanan, bebas dari tekanan, perintah dan lain sebagainya. Itu namanya merdeka. Makanya semoga kita bisa menjadi insan-insan yang merdeka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya ini ada ada berapa warna nih Bu? 4 ya, 1, 2, 3, 4. Ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna kuning. Apa ini? Hijau, ada biru. Nah, kalau ini kita bisa ciptakan nih, sekolah kita keren. Kenapa kok keren? Yang pertama yang kali kita dasarkan adalah membuat yang namanya peraturan kelas. Ini penting, ini dasar ini. Makanya di awal-awal tahun pembelajaran itu guru wajib membuat yang namanya peraturan kelas. Nah, setelah menjadi peraturan kelas, di situ diciptakanlah menjadi keyakinan kelas. Atau di sini bukan peraturan, setelah peraturan adalah kesepakatan kelas. Setelah kesepakatan kelas, kemudian kita kembangkan menjadi keyakinan kelas. Kenapa kok menjadi keyakinan kelas? Bahwa kemarin kita sudah sampaikan bahwa kesepakatan kelas itu kan selalu diulang-ulang ya Bu, diingatkan, diulang kembali, diingatkan kepada anak. Nah, tujuannya apa? Supaya nempel dalam hati, supaya menjadi sebuah keyakinan. Yang namanya keyakinan itu sesuatu yang diyakini betul-betul di dalam hati, bahwa itu harus kita laksanakan tanpa ada perintah, tanpa ada tekanan, maka terciptalah yang namanya sebuah keyakinan kelas. Nah, kalau kesepakatan kelas sudah dibentuk, keyakinan kelas sudah terbentuk, maka kita akan menciptakan yang namanya lingkungan positif. Tidak ada kekhawatiran bullying, tidak ada kekhawatiran tidak dihargai, tidak khawatir berkaitan dengan proses pembelajaran yang tidak berhasil. Kemudian kekhawatiran itu tidak akan terwujud kalau kita bisa menciptakan lingkungan positif. Nah, kemudian setelah lingkungan positif ini terwujud, nah ini lebih luas lagi, kita bisa menciptakan budaya positif, budaya kepembiasaan dari kita, maka akan dicontoh dan dipertahankan oleh orang lain. Oh iya, di sekolah sono itu bagus. Oh, di sekolah sono itu pembiasaannya kayak gini bagus, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 maksud. Ada keyakinan kelas, ada hukuman, dan ada penghargaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa kalau keyakinan kelas itu adalah melibatkan untuk keyakinan kelas itu harus menggunakan ini contoh untuk mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm? Kemudian mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu semua adalah untuk mendukung motivasi intrinsik
kembali kepada nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti keyakinan peraturan-peraturan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya bikin contoh, yaitu mana yang merupakan keyakinan kelas. Antara A, SDN Karangsinom 1, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, kemudian aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Ini namanya kesepakatan kelas, sama. Kemudian yang kedua, kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini maksudnya apa? Supaya tidak ada diskriminasi guru terhadap anak ataupun sebaliknya. Kalau sekarang lagi marak ya, guru dipukuli sama muridnya, naudzubillah. Guru dianiaya sama muridnya. Makanya ini supaya menjadikan kesepakatan. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas melalui tabel T dan melalui tabel Z. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh dokumen berkaitan dengan membuat kesepakatan kelas. Jadi, diusahakan di dalam kesepakatan kelas itu adalah anak aktif, ya, anak aktif. Kemudian ini menciptakan lingkungan sekolah yang baik, yang positif. Lanjut. Coba Bapak Ibu sekalian, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Lanjut. Nah, ini yang tadi barusan kita baca, peraturannya ini yang selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Ini indikasinya adalah menciptakan anak mempunyai sifat tanggung jawab, bukan nitah, Bu. Gitu. Ya, jadi kita menyuruh anak itu bukan berarti kita menjadikan anak itu sebagai alat buat kita, tidak. Malah justru menciptakan anak itu mempunyai rasa tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini tujuannya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah konteksnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Kemudian selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini tujuannya adalah menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Ini demi kesehatan. Tujuannya semacam itu. Kemudian sampai ke jangan berlari di kelas dan koridor. Tujuannya adalah keselamatan dan keamanan. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu harus ada tujuannya. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum penghargaan mengurangi ketepatan penghargaan, tidak efektif penghargaan, merusak hubungan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih dari kalimat-kalimat ini mana yang menjadikan hukuman atau konsekuensi? Coba kita tebak. Yo, nomor 1, menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Yang kedua, menyuruh murid lari
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Bocah. Hukuman. Oke. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman. Kemudian meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Konsekuensi. Meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Konsekuensi. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita buat slide selanjutnya. Benar nggak tadi jawaban Bapak Ibu? Yang pertama hukuman. Salah. Kemudian yang kedua hukuman, betul. Yang ketiga hukuman, betul. Yang selanjutnya konsekuensi, betul. Yang selanjutnya konsekuensi, betul. Yang selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman. Dan yang terakhir adalah konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan mana pola hukuman dan mana yang jenis konsekuensi. Nah, perbedaannya apa sih Bu sebenarnya tuh antara hukuman dan konsekuensi? Nah, ini perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, ya suruh lari, yang kira-kira menyakitkan. Kalau konsekuensi enggak. Sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit atau fisik ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Mungkin hari ini dia kesel, tapi kalau besok enggak. Tetapi kalau umpama hukuman, buntut-buntut, tidak mengikuti olahraga, umpama bocah disuruh lari ke lapangan 500 kali umpama, gempol tak? Seminggu ke sakitnya nggak sembuh-sembuh, keselnya. Anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian yang selanjutnya jenisnya paksaan. Kemudian yang kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Kemudian mendorong, kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak-anak mudah menyesuaikan diri dan lain sebagainya. Kemudian slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 5 kebutuhan manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti butuh ini, Bu. Nah, yang pertama sih kebutuhan terhadap hidup. Yang namanya manusia hidup ya butuh hidup. Dan butuh bekal untuk hidup. Karena bekal untuk hidup itu kan banyak ya. Butuh makan, butuh minum, butuh macam-macam. Jadi supaya kita bisa hidup, otomatis kita butuh kebutuhan hidup. Kemudian yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ibu, yang namanya arek segoreng kumaha ge, yang namanya orang itu pasti butuh yang namanya kasih sayang. Apalagi punten seorang suami dengan istri itu pasti butuh. Ya, kadang-kadang ya bukan kadang-kadang ya, yang masih bujangan kepingin disayang sama keluarganya, ya. Itu betul. Siap ya? Itu hayang gitu, hayang disayang lah intinya mah becak. Itu kepingin tuh, kalau belum punya suami, belum punya pasangan, berarti kepingin disayang sama orang lain, sama bapaknya, sama ibunya. Apalagi biasa itu kalau anak cewek itu dekatnya sama bapaknya ya. Coba Beca itu dekatnya sama bapaknya sama ibunya.
Nah ya, sama bapaknya ya. Kayaknya Bu Alia juga sama tuh, dekatnya sama bapaknya. Ya, perhatian benar, bapaknya sakit diperhatikan ya. Itulah yang namanya manusia itu pasti butuh kasih sayang, Bu. Kalau nggak butuh kasih sayang, mau kawin berenang, kan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tidak kalah berat nilainya adalah butuh rasa diterima. Kehadiran kita itu dihargai, kehadiran kita itu diakui, keberadaan kita itu diterima. Nah, inilah kebutuhan manusia. Kalau bahasa Sundanya apa Bu Nana itu? Diterima, asal diterima gitu. Kepingin di lulus. Kemudian yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini Bu, ini manusiawi. Kita memuji anak itu bagus, walaupun tulisannya cacekan ayam, tetapi perlu dipuji gitu. Benar nggak Bu? Aduh, Bajel? Makanya, balik kelas 1 ya Bajel ya. Walaupun tulisannya jelek teh, muridnya kepengen kalau dipuji teh, waduh bener Bu. Langsung semangat. Wah semangat. Coba kalau mau diomelin gitu ya. Wah, tuh tulisan ini ceker ayam, nggak suka mau nulis deh. Bener nggak baca ya? Begitu. Kepingin diaku kemampuan, walaupun belum bisa maksimal. Dipuji gitu. Kasih bintang ya. Kasih bintang. Wah, kalau namanya suka dibawakan kue. Nah gitu. Nah inilah pentingnya manusia itu perlu pengakuan, dipuji, diaku. Yang selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Jadi manusia itu kebutuhan akan pilihan. Kemudian yang selanjutnya adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Gitu ya. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu guru, coba kita baca. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pandai pakai jepit rambut baru. Gitu ya. Kemudian aku bosan, merasa belajarnya cuma gitu-gitu saja. Dengerin ibu guru saja. Kemudian aku kesel, gambarku tidak rapi. Malah bu guru menunjukin ke teman-temanku di depan. Kalau ini gambarnya si Antaya nih mending jelek kayak gini, jangan dicontoh ya. Nah, itu namanya menjatuhkan anak terhadap rekan-rekannya. Nah, benar Bu. Walaupun sekecil apapun nih, makanya kadang-kadang guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kadang-kadang suka harus rewel ya Bu ya. Iya. Bukan rewel, bawel. Aduh ya Allah Nas, sepatumu mending bagus banget. Kapan bu guru punya sepatu kayak gitu? Gitu. Cepitnya mending bagus. Lo kalau anak kecil pakai cepit baru tuh pengen dipuji Bu. Seharian gak ada yang muji, kesel ya. Gitu ya Bu ya. Ya lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Nah ini Pak, ada guru yang ini sebagai penghukum. Kemudian guru itu bisa menjadikan pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan manajer. Ya lanjut. Kemudian 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul seperti tadi, risiko positif? Apakah menjadi penghukum? Apakah menjadi merasa bersalah? Apakah ada merasa sebagai memantau dan lain sebagainya? Ini sebagai posisi kontrol kita. Kemudian lanjut, selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita dalam dalam mengajar itu
Berapa besar sebuah pesan tersampaikan kalau kita menggunakan kata-kata ngecaprak ngomong, we. Padahal hakikatnya kalau kita ngajar ngomong, we, cuma 10%, Bu. Apa namanya dengan kata-kata nulis sama mama? Oh, kata-kata nulis itu 10%. Tetapi kalau kita menggunakan apa namanya? Visual, menggunakan visual itu 35%. Kemudian non verbal, kita sentuh hatinya, kita dekati mereka, kita puji mereka, kita rayu mereka. Kalau hatinya sudah dapat sama kita, mereka senang dengan kita, hasilnya adalah 55%. Berarti lebih tinggi itu dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya, kemudian kegiatan nada suara. Tugas Anda adalah bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktekkan nada suara kelima posisi kontrol pasangan Anda. Yaitu apakah kita sebagai penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer. Enggak, silahkan diresapi. Oh iya, saya posisi di ini nih. Jadi ketika ada anak salah teh, langsung plok plok, kamu salah, kamu ini. Wah, apalagi putar-putar tanggal kolot gitu terbuka duit, wah, ya gas. Nah, itu pagi-pagi kesenewan wae gitu pokoknya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa yang sedang kamu kerjakan? Lanjut. Kemudian kapan saya bisa harapkan ini selesai? Lanjut. Nah, proses membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya mengulang bahwa membangun kesepakatan kelas itu kuncinya adalah libatkan siswa dalam proses pembuatan. Aktifkan anak-anak. Jadi jangan jangan kita yang bikin kesepakatan kelas. Yang namanya kesepakatan kelas itu adalah antara guru dengan murid itu berkomunikatif. Kita mendengarkan pendapat anak. Ya nah, kira-kira kita bikin kesepakatan kelas apa gitu. Terus tulis. Oh ya, semua sudah selesai semua. Baru nanti direvisi kalimat. Jadi semua siswa harus dilibatkan. Kemudian menjelaskan tujuan kesepakatan. Oh, tujuannya ini. Kalau kita membuang sampah pada tempatnya, tujuannya ini supaya kelas kita rapi, sekolah kita bersih, dan kita terhindar dari penyakit. Dijelaskan. Kemudian buat kesepakatan yang jelas, singkat dan positif. Nah ini menggunakan bahasa positif, tidak menggunakan bahasa negatif. Apalagi ada bahasa yang berbentuk hukuman, itu nggak boleh. Kemudian tempatkan kesepakatan di tempat yang terlihat. Jangan sampai ditaruh di plafon, Pak, Bu. Taruh depan kelas yang kira-kira terjangkau, dibaca sama anak ataupun dibaca oleh warga sekolah. Melibatkan siswa dalam proses pembuatan kesepakatan kelas akan membuat mereka merasa memiliki dan bertanggung jawab atas aturan yang telah dibuat. Kesepakatan yang dibuat bersama juga cenderung lebih efektif karena siswa merasa ikut memiliki, ikut membuat kesepakatan tersebut. Itu tujuannya. Jadi ada rasa tanggung jawab. Oh iya, kesepakatan ini saya yang bikin kok. Masa saya harus melanggar? Kok ini kesepakatan ini kan kita bersama-sama. Masa kita harus melanggar? Gitu. Ada rasa memiliki. Kemudian setelah kesepakatan kelas, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, contohnya kita selalu datang tepat waktu. Dimensinya adalah mandi supaya bangunnya pagi. Kayak umpama anak saya Tayama, duh pagi ya Allah. Kita didik Bu, baru Bu Winda Amura. Ya Allah. Itu benar ini. Bangunnya Masya Allah. Pokoknya tabarakallah. Nah itu mendidik supaya anak kita itu mandiri. Ada rasa tanggung jawabnya. Oh iya, besok sekolah. Oh iya, sekarang harus berangkat sekolah. Kemudian kita aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dimensinya adalah bernawar kritis dan kreatif. Kemudian yang ketiga, kita saling menghormati pendapat teman. Dimensinya adalah berkebinekaan global. Lanjut, slide selanjutnya. Kita menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Dimensinya adalah
gotong royong. Tadi juga dikasih masukan ya. Oh, si A tugasnya ngepel, si B tugasnya nyapu, si C tugasnya ngelap meja, si D tugasnya ngelap kaca. Nah, itu ditentukan tugas-tugasnya. Itu, Bu. Kemudian kita berbicara dengan sopan dan santun. Nah, dimensinya apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Nah, kesepakatan kelas itu menjadi kesepakatan sebagai pembiasaan. Nah, supaya menjadi pembiasaan, kita kewajiban sebagai guru adalah ingatkan kesepakatan secara rutin. Tadi sempat saya singgung ya. Kemudian berikan pujian dan pengakuan. Umpama ada hari ini yang taat kepada peraturan, yuk kita kasih aplaus, kita tepuk tangan. Umpama gurunya ada rezeki, siapa yang hari ini disiplin bagi permen, umpama sebagai pengakuan. Tapi nggak harus pakai hadiah ya, kadang-kadang hadiah juga tidak baik juga. Gitu. Dengan aplausa, dengan ucapan kamu hebat nak, itu udah luar biasa. Anak merasa iya ya, karyaku dihargai. Gitu Bu. Oh saya dihargai. Walaupun kamu hebat Entan. Walaupun punten. Gitu ya Bu. Tapi dengan rasa kamu hebat. Gitu bahasanya gitu ya. Tapi keren loh kamu nak hebat nak. Nah walaupun sekarang kurang hebat, tetapi dengan pujian-pujian Bapak Ibu yang sampaikan kepada anak, justru ini anak-anak berkembang. Oh iya ya, saya harus lebih baik. Saya sudah baik, harus lebih baik. Saya lebih baik. Nah itu makanya harus ada pujian dan pengakuan. Lakukan refleksi bersama. Kemudian selanjutnya libatkan orang tua dalam mendukung kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk, sepakati dengan anak-anak, sampaikan kepada orang tua. Bu, kelas 5B atau 6B mempunyai kesepakatan ini ya dengan anak-anak ya, mohon dibantu. Oh gitu. Ya Bu ya, mohon dibantu karena secara otomatis tanpa ada dukungan orang tua kita melaksanakan kesepakatan kelas kurang berhasil. Lanjut. Nah, ini Bu dokumennya bahwa kesepakatan kelas itu jangan dibikin anak. Ya, kesepakatan kelas yang dibikin anak. Jadi anak yang bikin membuat kesepakatan kelas, mereka yang mendokumentasikan, mereka yang mengkaryakan, memvariasi dan lain sebagainya. Ini seharusnya kayak gini. Lanjut. Nah, sekarang apa sih yang namanya restitusi? Bapak Ibu sekalian, ini menjadi ilmu baru buat kita. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut. Nah, 9 restitusi atau 9 ciri restitusi adalah 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang menyadari tindakan. 6. Cara untuk memperbaiki diri. 7. Fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Fokus pada solusi bukan hukuman. Dan 9. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan selanjutnya inilah Bu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, dalam kita menangani masalah, yang namanya anak pasti punya masalah Bu. Nah, yang diharapkan kita sebagai guru itu jangan sampai menjadi penghukum. Apalagi kalau umpama kesepakatan kelas menjadi hukuman semua umpama. Apabila terlambat sekolah dihukum 5.000, itu namanya hukuman semua. Nah, kita itu tidak boleh menggunakan metode hukuman. Kita guru tidak boleh menjadi penghukum buat murid-muridnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya selanjutnya lanjut. Kemudian ini tujuan untuk menstabiliskan identitas. Selanjutnya lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah dengan kalimat-kalimat ini. Lanjut. Menanyakan keyakinan dengan kalimat-kalimat kayak gini. Lanjut. Nah, ini interferensi 30 detik. Silakan nanti Ibu baca. Kemudian selanjutnya. Nah, terus lanjut.
Nah, ini refleksi kita. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti seksi ini? Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tugas ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semuanya sehat? Hari ini ada nggak yang nggak masuk sekolah? Apa? Kenapa kakak? Sakit? Ada lagi? Nadila kenapa Nadila? Nadila juga sakit? Apa lagi? Rara juga sakit? Masya Allah. Ya, kita sebagai teman yang baik, kita doakan Nabila, Rara, dan teman-teman yang lain yang hari ini tidak masuk sekolah. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita kembali sehat walafiat, dihilangkan penyakitnya oleh Allah, dan bisa belajar bersama kita penuh dengan semangat. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kemudian hari ini siapa yang akan mimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini? Sok, mangga silakan pimpin doa. Berdoa. Apakah semangat hari ini kita untuk belajar? Semangat belajar? Semangat. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai dalam pembelajaran kita hari ini kita akan membuat apa ya namanya? Kesepakatan kelas. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi nanti kalian boleh usul apapun, berpendapat apapun tentang kesepakatan kelas kita. Nah, nanti setelah kita sepakati kesepakatan kelas tersebut, nanti harus kita laksanakan bersama-sama. Nah, kita laksanakan dengan baik, kita laksanakan bersama-sama. Siap untuk membuat kesepakatan kelas? Siap. Oke. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan dari kesepakatan kelas ini adalah supaya pembelajaran kita ini baik, ya, supaya kelas ini baik, supaya kita melaksanakan pembelajaran itu tidak ada yang dirugikan, itu ya, supaya pembelajaran bisa menjadi baik. Oke, dalam kesepakatan kelas ini, ayo siapa yang akan berpendapat? Ayo, oke, namanya berdiri nak, berdiri. Namanya siapa? Abai. Usul apa Abai? Tidak boleh datang terlambat. Oke, Abai. Bapak tulis. 1. Tidak boleh
Datang terlambat. Oke, Bapak tabung dulu ya. Oke, nomor 2. Nomor 2, berdiri. Namanya siapa? Naura. Naura apa? Tidak boleh ngobrol saat belajar. Oke. Tidak boleh mengobrol saat belajar. Oke. Bapak tabung dulu. Yang mungkin ada yang masih ada yang lain. Nomor 3, berdiri. Namanya siapa? Sultan. Apa Sultan? Tidak boleh berkelahi. Bapak tulis dulu. Tidak boleh berkelahi. Oke, ada lagi? Apa? Silakan berdiri. Namanya siapa? Naila. Apa usulnya? Jangan buang sampah sembarangan. Tulis dulu ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Oke. Namanya siapa? Narendra. Apa? Tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh ngomong kasar. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup? Oke. Anak-anakku sekalian, ada 5 pendapat teman kalian yang diusulkan menjadi kesepakatan kelas. Itu ya? Nah, tidak boleh berkelahi. Oke, ada lagi? Apa? Silakan berdiri. Namanya siapa? Naila. Apa usulnya? Jangan buang sampah sembarangan. Tulis dulu ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi? Oke. Namanya siapa? Narendra. Apa? Tidak boleh ngomong kasar. Tidak boleh ngomong kasar. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup? Oke. Anak-anakku sekalian, ada 5 pendapat teman kalian yang diusulkan menjadi kesepakatan kelas. Itu ya? Nah, yang pertama, tidak boleh datang terlambat. 2, tidak boleh ngobrol saat belajar. 3, tidak boleh berkelahi. Kemudian keempat, jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kelima, tidak boleh ngomong kasar. Nah, pendapat ini, usulan ini keren, bagus, luar biasa. Sebelum Bapak lanjutkan, kasih tepuk tangan buat teman-teman kalian. Oke, nah, keren, udah bagus ya. Tetapi boleh nggak Bapak rubah kalimatnya? Karena di sini masih menggunakan kalimat negatif. Jangan, tidak boleh itu menggunakan kalimat negatif. Kita rubah menjadi kalimat positif, kalimat yang lebih lembut, kalimat yang lebih baik. Coba umpama nomor 1. Nomor 1 ini Bapak rubah umpama nih. Bapak rubah dengan kalimat kita selalu datang tepat waktu ketika berangkat sekolah. Setuju nggak? Setuju nggak?
Bapak ulangi, kita selalu datang tepat waktu dan ketika berangkat sekolah. Setuju? Oke, Bapak rubah ya. Ya, Bapak rubah. Kita selalu datang tepat waktu ketika berangkat sekolah. Oke. Yang kedua, kalimat negatifnya tidak boleh ngobrol saat belajar. Bapak rubah lagi. Aktif dalam mengikuti pembelajaran. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju? Setuju. Bapak tulis ya. Bapak tulis. Aktif dalam mengikuti pembelajaran. Oke. Kemudian yang ketiga. Kira-kira apa yang bisa diganti dengan kalimat positif? Dari kalimat negatifnya tidak boleh berkelahi. Apa kira-kira? Ada yang mendapat? Kalimat negatifnya apa? Gimana? Saling menghormati, betul. Apalagi? Saling menghormati sesama teman. Itu ya? Setuju? Setuju? Oke, kita bikin saling menghormati sesama teman. Kemudian yang keempat, apa itu? Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kalimat negatifnya ini jangan. Kita rubah. Umpama menjaga kebersihan gimana? Setuju? Menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Boleh? Boleh? Setuju gitu? Oke. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, ada apa itu? Tidak boleh ngomong kasar. Kita rubah kalimat negatif menjadi kalimat negatif. Apa? Kalimat positif menjadi kalimat dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kira-kira apa? Kira-kira apa dari nomor 5? Berbicara bicara dengan sopan dan santun. Berbicara dengan sopan dan santun. Sepakat? Sepakat. Oke, nomor 5. Berbicara dengan sopan dan santun. Oke, anak-anak sekalian, ini sudah menjadi kalimat positif. Ini adalah kesepakatan kelas. Kalian yang buat, betul nggak? Benar nggak? Kalian yang buat, kemudian melalui musyawarah ini, mohon kesepakatan kelas ini dilaksanakan dengan baik. Bapak ulangin bab pertama. Kita selalu datang tepat waktu ketika berangkat sekolah, betul? Oke. Nomor 2, aktif dalam mengikuti pembelajaran. Setuju? Setuju. Yang ketiga, saling menghormati sesama teman. Setuju. Nomor 4, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang terakhir, berbicara dengan sopan dan santun. Siap dilaksanakan? Siap dilaksanakan bersama-sama? Siap? Siap. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Itu kesepakatan kelas kita hari ini, dan insya Allah ini akan berlaku selama 1 tahun ini. Terima kasih. Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.